kemarin itu kalau dipencet tombol refreshnya ini langsung naik turun. Kita ada laptop ini servisan kebetulan, tapi ini kendalanya keyboardnya ini error. Ini Asus serinya X441U ya, yang lainnya kan N dan sebagainya. Nah ini kendalanya di sini keyboardnya ini error guys, jadi mencet terus gitu ya. Jadi kayak ada yang sebenarnya nggak posisi dalam pencet ini tapi mencet, jadi ini otomatis ganggu banget dan laptop ini nggak bisa buat kerja secara maksimal gitu ya. Jadi nggak dipencet, dia pencet sendiri, jumping sendiri gitu. Nah atau kebanyakan yang lain ada juga di laptop yang zaman sekarang ya, itu kerusakannya mungkin laptopnya dipencet nggak bisa atau nggak muncul tombol hurufnya atau dan sebagainya. Tapi kalau yang ini secara fisik sebenarnya masih bagus ya, masih bagus, bahkan tampilan dari huruf dan angka-angkanya masih bagus, masih oke lah. Tapi ini itu tadi permasalahannya, jadi kalau nggak diklik pun dia ngeklik sendiri. Navigatornya ini ada yang mencet gitu, tombolnya kalau dalam bukan macet sih. Dan oke guys, ini kita sudah ada keyboard barunya. Ini kemarin beli di toko online ya, harganya cuma di bawah 100 ribuan lah. Kita langsung buka. Untuk keyboard barunya kita pastikan dulu bahwa ini sama ya, sama persis dengan keyboard yang lama ini sama, karena yang membedakan itu di laptop Asus seri ini itu ya, dulu seri barengan dengan ini gitu, seri yang sama kayak ini, itu tombol powernya jadi satu sama keyboard guys. Biasanya kan laptop kan dan tombol powernya di sini atau di sana atau di mana gitu, tapi kalau ini jadi satu di keyboard. Nah ini kita pastikan dulu ini ada tombol powernya. Oke guys, kita nanti akan coba bagikan ya cara untuk mengganti keyboard ini sendiri. Tapi tentunya jangan lupa sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like-nya, tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasinya, dan juga jangan lupa komen. Oke, di laptop Asus seri X441U ini semuanya tanam ya, baterainya tanam, jadi ini nggak bisa dimatikan dari lepas baterai. Jadi kita pastikan dulu bahwa ini laptop ini udah mati gitu ya, posisi off. Terus kemudian nanti kita akan bukanya dari casing ini ya, cuman casing atas ini kita angkat, terus kemudian kita ganti keyboardnya yang nempel di casing atasnya ini. Jadi tidak harus bongkar semuanya, tidak, tapi cuman hanya casing atasnya ini saja. Oke guys, kita langsung mulai. Nah ini semua pengancingnya atau kancingnya di atas ini udah kebuka semua ya guys ya. Sedikit tips, kalau buka untuk kancingnya hati-hati, karena kalau nanti patah itu nggak bisa rapat, nggak bisa tertutup rapat. Ini harus hati-hati, karena kalau langsung diangkat ini juga masih ada kabelnya. Udah terlepas. Ini ya, di sini ini aman sekali, jadi plastik ini jangan sampai dilepas kalau untuk ganti ya, biarkan gini aja. Ini keyboardnya ini nggak tahu ya, ini mungkin udah pernah servis gitu ya, udah pernah ganti keyboard gitu ya. Ini masih ada lakban. Oh iya, ini udah pernah ganti keyboard juga ini, jadi ini mungkin udah jadi untuk yang ganti untuk yang kedua kalinya.
Oke, kita singkirkan dulu laptopnya karena ini kita pasang keyboard ini agak harus butuh hati-hati ya, karena tidak ada baut di dalam casingnya, itu semuanya harus pakai apa ya, pakai kancing. Nah di sini ini dilakban ya, karena biar juga melekat. Ini sebenarnya ada bantuan lakbannya atau solatif lah. Terus kemudian di sini ini udah patah sebenarnya, udah dipanasin juga dari keyboardnya karena ini mungkin udah 1 kali ganti gitu ya. Oke, nanti kita pastikan keyboard ini terpasang di sini. Ini dudukannya sama, kita pasang di sini dan juga kuat gitu ya. Jadi ditekan nggak apa bahasanya, ambles gitu ya. Nah ini udah terlepas guys, karena ini udah pernah dicopot ya, jadi ini tidak begitu sulit gitu ya. Terus pertanyaannya, gimana kalau casing-casingnya ini, knopnya ini udah 2 kali atau 3 kali servis ganti keyboard dan sebagainya, sampai ini kakinya nggak bisa dipanasin lagi untuk masang gitu ya. Nah itu solusinya yang pertama ya mungkin pakai lem atau pakai seperti ini, pakai lakban atau sonasi itu ya. Terus kemudian untuk cara yang lain itu ganti casingnya, jadi casing atasnya ini diganti semuanya gitu ya. Otomatis kalau diganti baru, ini dudukannya untuk keyboard ini juga masih bisa dipanasin pakai solder. Nanti karena ini udah gini dan ini juga tidak ada persetujuan untuk ganti, jadi ya kita usahakan untuk bisa kepasang dengan bagus gitu ya. Oke guys, kita langsung pasang ya untuk keyboard barunya. Nah di sini ada double tipnya, ini harus dibuka dulu. Kemudian kita lekatkan ke sini. Oke, kita langsung pasang. Nah, pas sekali ya, cocok ya. Terus kemudian kita masukkan peralatan ini ya guys. Ini ada kancingnya, satu persatu. Cuman ini karena ini udah 2 kali ganti, jadi mungkin kita harus cari cara ya guys, biar ini bisa lebih kuat lagi gitu, karena kan ini udah disolder semua, udah dipanasin semua nih untuk kancing-kancingnya. Kita pasang dulu untuk double tipnya, penahannya. Oke, sudah terpasang untuk pinggir-pinggirnya ya. Nah, seperti ini. Tapi kita sayangnya ini ya, untuk yang tombol kancing tengah ini karena udah atas semua, jadi ini nggak bisa. Jadi kita nanti akan pakai lakban juga gitu. Ini juga nanti kalau kita kasih lakban, ini juga bisa sebagai pelindung ini ya, agar tidak terjadi konsleting dengan mainboardnya gitu. Kita lanjutkan. Nah oke guys, ini udah kepasang.
tinggal kita pasang ke laptopnya. Ini juga udah ada lakbannya, ini ada plastiknya ya, plastiknya ini sebagai penguat, juga sebagai apa ya, biar nggak konsleting lah, karena ini bodinya ini besi, jadi nanti bisa ini kan bisa konslet. Oke, kita langsung pasang ke laptopnya. Nah, kalau udah kepasang ini kita cek dulu ya guys, cek dulu, nggak usah di bawa dulu, ini langsung kita nyalakan dulu. Ini touchpadnya udah connect ya, nanti kita tinggal ke keyboardnya. Nah, ini udah ya. Kemarin itu kalau dipencet tombol refreshnya, ini ya, ini langsung naik turun itu seperti di navigator. Nah, ini seperti gini. Ini udah enggak ya, udah normal. Kita tinggal cek aja keyboardnya. Semua udah fungsi, buat ketik udah normal, nggak ada yang mencet terus gitu, atau yang apa ya, nggak bisa dipencet. Ini semua udah normal. Kita tinggal pasang ke laptopnya, kita baut lagi. Kita matikan dulu. Oke, kita tinggal pasang casingnya ke bodinya ya guys ya. Jadi ini tinggal seperti, karena ini tadi pakai kancing ya, kita tinggal pasang ke kancingnya dulu. Nah, ini cukup tinggal tekan aja. Nah, udah ya, udah enggak jalan sendiri atau klik sendiri. Navigatornya udah normal. Tombol functionnya udah fungsi ya. Oke, itu guys pengalaman kita untuk ganti keyboardnya di laptop Asus serinya X441U. Memang ini agak sedikit rumit, tapi juga tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Yang penting hati-hati agar tidak merusak komponen yang lainnya gitu. Juga teliti ya, artinya ketika lepas-lepas itu mungkin ada apa ya, baut atau skrup atau apalah yang jatuh ke mainboard. Nah, itu dicek dulu lah, hati-hati kalau jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, gitu. Jangan lupa untuk klik like-nya, komennya, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.